Selamat pagi, salam damai sejahtera, salam sehat, salam lestari ya. Dan dikasih Tuhan, kita hari ini merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 13, 1-4. Yuk kita baca, saya bacakan ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika dia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Hari ini tema kita, cintailah pemerintah karena itu perintah Tuhan ya. Pada Sabtu lalu saya mengatakan cintailah kotamu karena itu perintah Tuhan. Ada banyak orang atau mungkin orang Kristen gereja merasa pemerintah itu jauh, nggak ada hubungannya dengan iman. Ya kok bisa punya pernyataan begitu Bu Agustina? Begini loh, kalau kita ngelihat mana sih program-program kita yang berelasi dengan pemerintah, dengan kota ya. Kalau ada pun ya, kalau bidang misi lakukan amat sangat sedikit sekali, dan bidang-bidang yang lainnya seharusnya juga ada ya. Misalnya kalau pembinaan adalah bagaimana tanggung jawab orang Kristen sebagai warga negara dan seterusnya. Dan kasih Tuhan, memang ada sebagian orang merasa nggak terlalu penting, itu bukan iman, itu jauh daripada pemahaman pandangan iman. Tetapi kalau itu tercatat dalam Alkitab, firman Tuhan, kita harus hati-hati. Itu berarti perintah Tuhan ya. Kita nggak boleh alergi terhadap pemerintah, politik, karena kita menikmati sehari-hari makna dampak daripada keputusan pemerintah dan politik yang ada di kehidupan kita ya. Jadi orang Kristen jangan golput lah nanti 2024 ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar membaca sesuatu di dalam teks ini. Pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan Allah. Melawan pemerintah katanya melawan ketetapan Allah. Kalau buat baik nggak usah takut, tapi kalau buat jahat pemerintah mempunyai pedang yang akan artinya bisa membalas segala kejahatan gitu ya. Jadi dia membantu Tuhan sebagai hamba Allah untuk membalas segala kejahatan. Memang konteksnya dalam kitab Roma ini tentu adalah kesaksian orang-orang percaya pada saat itu terhadap pemerintah sebagai warga negara. Tapi pernyataan-pernyataan ini bukan hanya dalam konteks pada saat itu, tapi juga pada kita pembaca saat ini. Berarti ada pernyataan Tuhan menginginkan kita ini taat kepada pemerintah. Tuhan menginginkan kita mencintai pemerintah karena adalah hamba Allah, karena itu pemerintah alat Allah untuk menumpas kejahatan dan seterusnya. Oleh karena itu hari ini coba renungkanlah ya hubungan pribadi kita dengan pemerintah di mana kita ada. Kita wajib membantu program-program pemerintah yang baik ya, yang baik dan benar ya. Posyandu, kesehatan anak-anak ya, melalui kalau gereja melalui pewartaan kabar baik bidang oikmas atau misi ya. Pemerintah itu mempunyai program-program terhadap masyarakat ya, tadi posyandu atau masalah kesehatan dan lain sebagainya. Kita juga bersuara di dalam hal politik. Oleh karena itu jangan golput nanti 2024 dan kita mengikuti para pemimpin-pemimpin kita. Berpolitik itu tidak dosa ya, berpolitik itu baik karena kita diajak supaya kita juga memikirkan kondisi. Jikalau kita punya jabatan itu untuk memikirkan banyak orang bisa lebih baik, bukan mengeruk keuntungan ya. Dan kita diajak
menjadi warga yang taat. Mari kita merenungkan yang jarang kita renungkan pasti ya, masalah diri kita, gereja kita, iman kita dengan pemerintah. Cintailah pemerintah karena itu perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, kelompok kami, tapi kami belajar juga mencintai pemerintah di mana Engkau tetapkan. Kami mendoakan, kami berbuat sesuatu yang bisa kami lakukan, baik besar ataupun kecil, semua tergantung daripada kesempatan yang Tuhan berikan. Ajari kami Tuhan, melalui pemerintah yang ada menjadi juga cara iman kami bersikap, karena ini perintah Tuhan, maka kami lakukan, mencintai pemerintah bangsa Indonesia ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati ya. Selamat menikmati hasil daripada kerja keras pemerintah kita di kehidupan kita sehari-hari. Shalom.